One, two, three, four, let's start. Suara klakson double decker tadi bisa kamu dengar dari sebuah halte Transjakarta bernama Irti yang lokasinya berada dekat sekali dengan situs wisata Monumen Nasional di Jakarta Pusat. Disinilah titik bus wisata rute BW2 dan BW4 bermula yang salah satu wujud busnya sudah kalian lihat barusan. BW4 dan BW2 adalah rute yang dirancang Transjakarta untuk memberikan hiburan wisata perkotaan bagi warganya maupun bagi para pelancong yang ingin menikmati sisi lain Jakarta. Rute BW2 yang dinamai Monas Explorer dimulai dari Balai Kota, kemudian memutari Monas, berhenti di Masjid Istiqlal dan kembali lagi ke halte Irti. Sedangkan rute BW4 yang dinamai Jakarta Skyscrapers yang dimulai dari titik yang sama untuk kemudian membawa turis melaju sampai Bundaran Senayan dan kembali lagi ke halte Irti. Saya akan mulai perjalanan ini dari rute BW2 menaiki sebuah armada double decker yang jenis kursinya mirip dengan yang terpasang pada armada reguler Transjakarta. Kalau saya nggak silap, bus ini kapasitasnya 75 penumpang. Jauh lebih banyak ketimbang bus double decker reguler yang biasanya beroperasi di lintas akap. Tapi jangan dibayangkan fasilitasnya sama ya. Di sini kalian cukup duduk manis, menikmati pemandangan kota di atas bus yang melaju sembari mendengarkan pemandu bercerita rangkaian bangunan dan lokasi yang dilewati bus tingkat di kedua rute. Bersama siap para sholawat yang datang di wisata Jakarta City Tour hari ini berfotografi saat sedang berjalan. Terlebih dahulu dengan kamera CCTV yang akan terpantau dengan kantor pusat kami. Apabila di sini demi kenyamanan kita bersama. Yang keempat, diinformasikan bagi para wisatawan yang mau ke kawasan Kota Tua. Nanti bisa turun di halte Masjid Istiqlal dan berganti bis BW1 menuju kawasan Kota Tua. Dengan dapat kami sampaikan semoga perjalanan menyenangkan dan sukses Jakarta. Terima kasih. Dan para sahabat bisa kita lihat di sebelah kiri kita ini adalah kawasan Gedung Balai Kota, tempat berkantor Gubernur DKI Jakarta yang saat ini dijabat oleh Bapak Pramono dan wakilnya Bapak Rano Karno atau yang biasa dikenal dengan Bapak Sidur. Di sebelah kiri kita ini adalah bukan tingkatnya yaitu 24 lantai. Bukan setiap hari pada tahun kecuali hari libur nasional di Indonesia saat ini.
Oke, bersama saat ini kita sedang berada di kawasan Gambir. Bisa kita lihat di sebelah kiri kita ini adalah kawasan Masjid Istiqlal. Para saudara, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di kawasan Asia Tenggara yang dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Pertama kali dibuka pada tahun 1978. Dan di depan kita ini adalah kawasan lapangan Banteng, para saudara. Di tengah-tengah lapangan Banteng terdapat sebuah batu. Di depan kita ini adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Monumen Irian Barat. Batu tersebut pertama kali diresmikan pada tahun 1963, dibangun oleh Presiden Insinyur Soekarno sebagai kita lihat ini adalah kawasan gereja katedral. Gereja katedral merupakan gereja katedral tertua yang ada di Indonesia. Pertama kali diresmikan pada tahun 1901. Dan di bawah kota ini terdapat sebuah terowongan yang bernama terowongan silaturahmi terkenal, di mana kita bisa menuju ke kawasan Masjid Istiqlal atau menuju gereja katedral dengan melewati terowongan silaturahmi yang berada di bawah tanah. Dan kita tiba di halte Masjid Istiqlal. Silakan bagi para saudara yang mau ke kawasan Kota Tua bisa turun dan berganti bis B1 di kawasan Kota Tua, atau yang mau dari Masjid Istiqlal ke Pasar Baru ataupun ke lapangan Banteng bisa turun juga di halte Masjid Istiqlal juga. Sebelum dijadi bagi orang-orang itu 2 minutes later. Terima kasih Aida untuk informasinya. Sekian detik update hari ini. Nantikan detik update selanjutnya. Bagi para wisatawan saat ini kita sedang berada di kawasan Jalan Veteran. Oke, kita sedang berada di kawasan Jalan Veteran. Ini menjadi kawasan ring 1 atau kawasan paling dijaga ketat di Jakarta, para wisatawan. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah kawasan gedung Seknek atau gedung Sekretariat Negara. Dan juga ada gedung Dewan Pers atau Dewan Negara. Nah, di sebelah gedung Sekretariat Negara ini adalah gedung Istana Negara, para saudara, atau tempat berkantornya Presiden Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, untuk waktu ini tidak di sini ya, gedungnya ada di Monas. Gedungnya ada di Monas di sebelah. Bisa kita lihat ini di sebelah kanan adalah kawasan Istana Kepresidenan. Sebelah sini kalau bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Nah, di sebelah kanan kita adalah kawasan Monumen Nasional atau Monas. Sebaliknya dari kota Jakarta nih, para saudara. Nah, tinggi Monas itu 132 meter ya.
dengan tinggi atau berat termasuk berat di atas itu seberat 50 kg. Oke, kalau untuk Berarti ada bonus satu. Yang tadi Umi, yang ini. Oh yang tadi antrian kita. Oh ya udah. Terakhir ke Balai Kota lagi. Dari Balai Kota kita yang museum. Monas 2 silakan bagi wisatawan yang mau ke kawasan Museum Nasional atau Museum Gajah. Nah, bisa terlihat apa ini untuk Museum Gajah? Letaknya ada di sebelah kanan kita ya. Oke, sebelum turun dicek jauh dari bawahnya, jangan sampai ada tertinggal ataupun terjatuh di bawah. Kawasan Mega Proyek MRT Fase 2. Nah, sebelah kiri ini adalah Mega Proyek Fase 2. Ini membentang dari kawasan Monas sampai dengan kawasan bagi wisatawan saat ini kita kembali ke kawasan Monas atau Monumen Nasional. Bisa kita lihat kembali wisatawan di sebelah kanan kita ini terdapat sebuah patung. Nah, ini adalah patung Arjuna Wijaya berpatung kuda wisatawan. Patung Arjuna Wijaya ini pertama kali diresmikan pada tahun 1982 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita menonton tujuan akhir halte IRT Monas. Semua wisatawan turun di sini semua, di sini harus dikosongkan. Bagi para wisatawan yang kembali naik bis, boleh 4 ataupun boleh 2, silakan antri kembali atau naik di halte yang berada di depan. Sebelum turun dicek kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal ataupun terjatuh di dalam bis. Terima kasih telah menggunakan dan gratis bis yang sampai situ turun. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke semuanya, selamat siang para wisatawan dan selamat datang di layanan Transjakarta. Panjang perjalanan ini nanti akan saya jelaskan tentang sejarah kota Jakarta, yang mana karena rute ini yaitu Bebas Travel, yaitu Gedung Pencakar Langit ya. Nah, di mana Gedung Pencakar Langit? Udara Senayan ya. Tadi udah ada yang masuk ke dalam Monas? Sudah ya. Belum. Nih banyak nih anak-anak sekolah nih ya kan, yang kakak-kakaknya. Pasti tahu dong sejarah tentang sejarah ya kan. Berapa sih luasnya Monumen Nasional atau Monas? Perjalanan kita nanti akan dilengkapi oleh yaitu seperti palu pemecah kaca, CCTV dan alat pemadam kebakaran ya. Nah, sepanjang perjalanan nanti pada saat tujuan akhir untuk tidak meninggalkan sampah-sampahnya ya pada saat tujuan akhir ya. Di atas informasi yang kami sampaikan, terima kasih dan selamat siang, selamat berwisata dan enjoy Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas, sehat selalu Mas. Nah saat ini kita mau masuknya di mana, di sisi sebelah kiri kita ini adalah namanya Gedung Anu ya, dan wakilnya itu Bapak Rano Karno. Dan berikut ini terdapat sebuah sistem namanya adalah Jakarta Smart City atau layar monitor yang berbasis. Ini adalah perpustakaan nasional Asia Tenggara. Di mana di sisi sebelah kanan kita ini ada sebuah patung ya yang memakai kopiah dan jas. Namanya adalah patung apa? Ada yang tahu? Makanya patung Arjuna Wijaya ini menggambarkan seorang mempunyai jiwa berkepemimpinan ya. Ya. Nah setelah itu kita akan memasuki kawasan MH Tamrin. Nah ini adalah sepanjang jalan ini adalah kita memasuki kawasan MH Tamrin ya. Karena cuacanya jalurnya macet ya seperti ini ya. Ya karena juga berbarengan dengan orang pulang kantor ya. Nah setelah itu kita juga melihat di mana di sisi sebelah kanan kita ini ada salah satu perbankan yang mengeluarkan dan mengedarkan nilai mata uang Indonesia. Jadi dibangun pada tahun 1973, namanya adalah Perbankan Bank Indonesia. Ini mana Perbankan Bank Indonesia ini? Ya,
Ya, kalau kita amati dan cermati bangunan Bank Indonesia karena satu arsitek. Iya. Iya, kenapa bisa sama? Ya satu arsitek. Karena arsiteknya itu Bapak Fredrik Silaban, ya. Ya, itulah karena ini adalah sejarah ya. Karena sekarang jarang ya anak cucu kita mengetahui tentang sejarah. Udah dihapus di pelajaran sekolah sejarah sih. Iya, sekarang udah dihapus benar Bu. Makanya dari dihapus itu saya kalau bus tingkat ini Pes Jakarta tahap 2 dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Kota Tua banyak sekali ditemukan benda-benda arklik peninggalan prasasti prasejarah. Nah, saat ini benda tersebut sudah diamankan berada yaitu di Galeri MLT. Nah, setelah itu kita akan melihat di mana di sisi mall yang menjadi gedung 23 dengan ketinggian 74 meter 15 lantai. Namanya apa? Sarina, benar. Punya tenan-tenan di dalam itu, jadi tidak sembarangan boleh mengecat atau mau itu karena dia harus izin dulu ya. Ya, kita kembali lagi ke Sarina. Ada yang tahu kepanjangan dari Sarina? Belum. Ada yang tahu? Ada ya? Nyerah apa masih mau mikir? Sama-sama. Nyerah, lo udah nyerah aja sih. 20 sampai 30 meter. Nah, ini ditemukan benda-benda arklik peninggalan prasasti itu sudah mulai dibangun. Nah, ini sudah dirombak lagi ya. Karena sudah dibaguskan ya. Nah, itu depan kita itu. Karena halte Bundaran Naik Atra ini kerja ya ini ya pariwisata ya. Nah, ternyata kita juga di sini ada pemberhentian nih kalau misalnya mau ada yang turun, persiapkan diri Anda ya. Karena kita bentar lagi ada pemberhentian berikutnya setelah Sarina yaitu Bundaran Naik Astra. Wow ya. Saya dibuatnya seperti kapal pesiar ini ya. Nah, kalau untuk ini bisa ya, Tanah Abang 9D ya, rutenya ya. Nah, Nah, setelah itu kita akan melihat di mana depan kita ini ada sebuah patung ya. Menjadi tuan rumah pada Asian Games yang keempat yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Nah, pertama kali yang ada di Jakarta. Mana? Kemayoran. Ayo, yang mana? Kemayoran. Sekarang kita dianggap sebagai tuan rumah untuk menyambut tamu-tamu Asian Games yang keempat yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Dan ini menghadap ke bandara. Bandara pertama kali yang ada di Jakarta itu di Kemai. Karena kita ini juga nih ada namanya Hotel Kempinski. Ini mana hotel? Bisa ya. Jadi kalau sudah dinobatkan menjadi kurang, ya. Jadi apa adanya, ya. Nah, Hotel Kempinski itu alat menyambut tamu-tamu Asian Games yang keempat yang diselenggarakan yaitu di Gelora Bung Karno atau GBK. Ya. Ya. Ini adalah mall-mall elektron papan atas. Kita sekarang masuk ruas jalan yang selalu padat di jam pagi dan pulang kantor, yakni Jalan Jenderal Sudirman. Dari sini mungkin nanti perjalanan bakal terasa membosankan karena kita bakal macet sampai kawasan Semanggi. Jadi saran saya kalau kalian mau naik bis wisata satu ini, pilihlah waktu keberangkatan di luar jam pulang kantor ya. Jam pulang kantor di sini tuh biasanya mulai jam-jam 3-an lah, 3 sore, 4 sore itu udah mulai jam pulang kantor. Jadi saran saya hindari berekreasi naik bis Transjakarta Wisata BW4 di jam-jam itu.
Ya. Motornya bisa ditaruh dulu kayak gitu kan, kayak gitu. Tetap macet. Tetap macet. Berarti GBK nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Oke, terima kasih. GBK nggak ada yang maksudnya, Bos? Sini bukan. Wah, ada ini yang pantesan. Kalau tadi kita nggak masuk, Mas jauh kita di belakang. Ada apa? Masuk ada dulu. Nggak tahu jadi apa. Ini gorong karena mami. Yang sebelah. Iya. Ada sampai situ ya. Jumat ada Jumat. Ada saja kalau habis yuk. Nah, waktu pertanyaan Bang Mandi ini bentuknya seperti itu. Jadi sebenarnya di sini bisa termasuk yang selamat datang di Indonesia. Dan ini Pak, yang kiri ini di kantor Gubernur Bali Mandiri. Waktu di Bank Mandiri yang ini tuh kantor di sebelah kiri, sebelah kiri. Kelihatan yang daerah GBK. Karena Klien kami kemarin sama Bang Rangles ulang tahun PLN. di situ aku biasa main itu mami, main softball. Sebelah situ itu lapangannya kantor konser banget. Itu tahu. Itu biasa main softball. Di situ lapangan. Wah, di taman terus kita bisa lewat. Kalau udah sampai sini berarti saya udah mau sampai di halte Bundaran Senayan. Saya bakal turun di situ, kemudian bis BW4 ini akan putar balik lagi ke halte IRT yang tempat pertama kita berangkat tadi ya. Ini kali pertama saya ya Bu naik bis Transjakarta Wisata, bis double decker yang kebetulan emang saya sendiri sangat antusias sih sama segala jenis bus-bus double decker. Jadi naik bis wisata satu ini jadi salah satu experience yang sangat menyenangkan ya buat saya. Saya cuma bisa ngasih satu saran, kalau kalian punya waktu cobain deh naik bis wisata jenis double decker ini. Udah gratis, terus ada pemandu wisatanya lagi. Kapan lagi kan kita dipandu sama orang buat mengenali kota Jakarta, dan yang paling penting sih semuanya gratis, nggak usah bayar. Oke, kita udah sampai di akhir video. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya ya. Ciao. Siapa akan saya akan hancur. Iya. Mobilnya yang atap terbuka lagi dipakai rombongan. Itu susah banget dapat slotnya dia. Rombongan apa? Iya, Mas susah. disewain, Mas. Itu tadi dari media. Mas, rombongan siapa? Enggak, telepon di hotline center 1500 102. Buat turun aja. Transjakarta. Ayo, ada yang turun. Ada lagi yang mau turun?